Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 102222004. Di sini saya akan menjelaskan materi tata kelola perusahaan yang berjudul Sekretaris Perusahaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan merupakan peran penting dalam mendukung kinerja pimpinan dan menjaga kelancaran operasional organisasi. Tugas utama sekretaris mencakup pengelolaan administrasi, pengaturan jadwal, surat menyurat, hingga menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Selain itu, seorang sekretaris harus memiliki profesionalisme tinggi, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi yang baik. Dalam menghadapi tantangan pekerjaan yang dinamis, pengembangan kompetensi menjadi hal yang esensial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, termasuk mengelola stres dan menerapkan etika kerja yang tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan sekretaris perusahaan. Pengertian sekretaris perusahaan. Yang pertama, menurut Imhar Siti Mutia Fajri tahun 2022, sekretaris adalah kontak yang signifikan antara otoritas dan kolega atau stafnya dalam perusahaan. Pekerjaan kontak ini memungkinkan sekretaris untuk membuat dan menjaga hubungan kantor yang lancar. Oleh karena itu, seorang sekretaris harus mengetahui semua sistem pekerjaan yang sah guna menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, yang kedua, menurut Aurel Khairun tahun 2023, sekretaris adalah seorang profesional. Sebagai profesional, sekretaris diharapkan menampilkan aneka macam tanggung jawab, kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukaan ringan, ketik, mengetik, agenda, dan sebagainya. Pengelolaan administrasi perkantoran meliputi kegiatan catat-mencatat, menghimpun, mengumpulkan dan menyediakan data atau informasi bagi pimpinan dan pihak-pihak perusahaan secara efektif dan efisien, serta melakukan pendokumentasian, menerapkan kebijakan perusahaan, serta memberikan pelayanan yang baik, dan melakukan pengawasan serta memastikan semua prosedur kerja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, seorang sekretaris yang profesional harus menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, serta memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa mengelola waktu dengan baik dan tepat. Menjadi seorang sekretaris mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama tanggung jawab pada perusahaan. Agar mencapai tujuan, diperlukan rasa jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Menjadi profesional sekretaris, proses catat-mencatat, menjadwalkan, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian sekretaris dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sekretaris eksekutif, berfungsi sebagai manajer karena secara formal menjalankan fungsi manajer. Sekretaris ini memiliki pegawai atau bawahan, umumnya untuk salah satu unit organisasi. Misalnya, sekretaris jenderal, sekretaris yayasan, sekretaris wilayah, dan sebagainya. Yang kedua, ada sekretaris pribadi, yaitu sekretaris untuk pimpinan yang berperan semata-mata sebagai pembantu pimpinan dan tidak memiliki bawahan. Misalnya, sekretaris manajer, sekretaris direktur, sekretaris artis, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada peranan sekretaris. 1. Penjaga dan beranda perusahaan, yang berarti sekretaris harus menyeleksi setiap tamu yang ingin bertemu dengan pimpinan serta mengatur jadwal pertemuan tersebut agar tidak bertabrakan dengan jadwal pimpinan yang lain. Yang kedua, filter dan mengelola informasi, yang berarti segala informasi yang ada harus diolah dan dipilah terlebih dahulu agar setiap informasi yang ada sudah pasti valid. Serta sekretaris harus mencari, mengolah, menyimpan, mengatur, dan bila diperlukan juga mencari informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin. Yang ketiga, asisten pribadi atau tangan kanan pimpinan, yang berarti seorang sekretaris harus membantu pimpinan dalam menjalankan tugas sehari-hari, bahkan menjadi pengganti pimpinan dalam rapat atau dalam acara yang berkaitan dengan perusahaan jika pimpinan berhalangan.
Yang keempat, secret keeper atau pemegang rahasia, yang berarti seorang sekretaris harus menjaga informasi yang mereka ketahui dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. Nah, yang kelima, penasihat yang dimintakan sebagai pendapat. Yang keenam, penghubung atau humas, yang berarti seorang sekretaris bertugas menjadi penghubung antara pimpinan dengan pihak lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pelindung, yang berarti seorang sekretaris harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan pimpinan, termasuk juga menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga pimpinan tidak merasa cepat lelah. Nah, kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu sekretaris adalah elemen penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan, berperan sebagai pengelola informasi, asisten pribadi, dan penghubung antara pimpinan dengan pihak lain. Dengan etika, tanggung jawab, dan keterampilan yang terus dikembangkan, sekretaris mampu meningkatkan produktivitas kerja, mendukung pencapaian tujuan perusahaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan kondusif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.